Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Blacklist. Bercerita tentang seorang penjahat kelas kakap bernama Raymond Red Reddington yang menyerahkan diri kepada FBI untuk membantu mereka memburu orang-orang yang terdaftar dalam daftar hitam milik Red Reddington. Daftar hitam itu berisi nama dan data dari para penjahat, koruptor, dan teroris paling berbahaya di dunia yang diburu dan yang tidak terdeteksi apapun. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka, memperlihatkan dua orang penjahat yang sedang menguji sebuah bom dengan bentuk mobil yang akan digunakan dalam misi kali ini. Setelah itu, scene bergerak memperlihatkan perdebatan antara Tom dengan Elizabeth perihal kotak berisi paspor, uang, serta senjata yang sama sekali Tom tak ketahui. Meskipun Elizabeth menuduhnya dengan berbagai macam bukti yang telah ia perlihatkan berupa peluru pistol yang telah membunuh seorang agen rahasia, hingga paspor dengan wajah Tom dan identitas yang berbeda-beda, tetap saja Tom mengelaknya. Ia justru bertanya-tanya kepada Elizabeth mengapa ada wajah dirinya di dalam paspor tersebut. Demi membuktikan dirinya tak bersalah, Tom menyuruh Elizabeth untuk menelepon FBI agar memeriksanya. Karena merasa tertantang, Elizabeth pun langsung menelepon pihak FBI untuk meminta mereka membawa suaminya. Ternyata, puluhan agen langsung diturunkan untuk menggiring Tom ke kantor FBI. Namun, ketika Tom dibawa, ia terkejut karena dirinya bukanlah dibawa ke kantor FBI, melainkan ke lokasi hitam. Lalu ia diurusi oleh agen Malik, sementara Elizabeth dipanggil oleh Cooper. Awalnya Cooper ingin menceritakan awal mula kecurigaan itu terjadi. Elizabeth menceritakan semuanya yang membuat benang merah antara kecurigaan Cooper kepada Reddington menjadi tersambung. Setelah itu, Cooper membebas tugaskan Elizabeth terlebih dahulu hingga investigasi kepada suaminya selesai. Di lain sisi, Reddington yang sedang menelepon kliennya bernama Hakim untuk persoalan bisnis diberitahu oleh Dembe bahwa Elizabeth meneleponnya untuk mengajak ia bertemu. Lantas, Reddington dan Elizabeth pun bertemu di sebuah taman. Pada perbincangan pertama, Reddington membahas tentang perusahaan yang kemungkinan menyewa seorang pembunuh untuk menghancurkan perusahaan lain demi membuat mereka kaya. Karena di tahun 1982, 7 orang di Chicago terbunuh oleh obat berisikan potasium sianida. Seketika itu, saham perusahaan jatuh dari 35% menjadi 8%. Tak hanya itu, kasus Chernobyl pun membuat kasus ini semakin mencurigai bahwa ada perusahaan yang bermain tangan di belakang. Dan itulah alasan Reddington menghampiri Elizabeth. Reddington memberitahu satu nama, Gina Zanetakos, yang merupakan teroris perusahaan. Ia sering disewa oleh perusahaan-perusahaan besar untuk menjatuhkan lawan bisnisnya. Apabila Elizabeth ingin mencari tahu fakta tentang Tom, maka ia harus menangkap Gina. Karena Gina adalah kekasih dari Tom. Di ruang interogasi, agen Malik meminta Tom untuk menceritakan apa yang terjadi saat pembunuhan terhadap agen Rusia itu. Tom menjelaskan bahwa saat itu ia tengah menghadiri sebuah wawancara pekerjaan. Dirinya bertemu dengan kepala sekolah yang bernama Walters. Dan ia tak tahu sama sekali ada pembunuhan terjadi tepat di sebelah tempat ia bersama Elizabeth menginap. Kemudian Cooper memberitahu Ressler dan agen Malik jika Reddington baru saja memberi mereka tugas baru. Dan ia akan memberi kembali izin pada Elizabeth untuk menangani kasus ini. Kini mereka harus mencari keberadaan dari Gina Zanetakos yang menyamarkan dirinya menjadi seorang wanita bernama Shuby Hartwell untuk bertemu dengan Reddington. Ia membuat kesepakatan untuk membunuh seorang kejaksaan agung. Kebetulan, informan FBI berhasil menemukan keberadaan Gina yang baru saja menggunakan kartu kreditnya di sebuah hotel. Para agen FBI dengan segera mencoba mengepung hotel tempat di mana Gina berada. Di dalam hotel, saat itu Gina sedang bermesraan bersama seorang pria. Namun, rupanya Gina memiliki niat jahat padanya ketika ia menyuntikkan sebuah zat ke dalam leher pria tersebut. Dengan seketika, pria itu tewas terbujur kaku. Kemudian Gina langsung membuka penyamarannya dan membuat pembunuhan tersebut seperti sebuah kecelakaan. Ketika Elizabeth dan Ressler telah tiba di kamar tersebut, mereka hanya menemukan jasad dari pria.
Wrestler langsung meminta semua rekannya untuk menutup akses keluar dari hotel. Tanpa disadari, saat itu wrestler sedang berada dalam satu lift bersama Gina. Dan ketika semua pengunjung telah keluar, Gina langsung menghajar Lester hingga ia terkapar. Setelah itu, Elizabeth yang menemukan kontak nama Gina mencoba untuk meneleponnya. Tapi, telepon itu justru diangkat oleh wrestler. Kini mereka memiliki bukti. Gina dikabarkan sering berhubungan dengan perusahaan multinasional bernama Grup Hanar. Dan yang mengejutkan adalah sebuah pesan 3 jam yang lalu dari Berlin, di mana saat itu tertangkap sebuah percakapan mengenai sebuah bom radioaktif. Wrestler langsung menduga jika Gina hendak membuat bom. Mereka pun langsung menggeledah apartemen milik Gina. Di sana, Elizabeth menemukan sebuah kotak yang berisi wajah dari target-target yang harus Gina bunuh. Dan salah satunya adalah agen Rusia tersebut. Di lain sisi, wrestler berhasil menemukan foto dari Tom yang ia temukan di sebelah kasur milik Gina. Hal tersebut membuat Elizabeth benar-benar kebingungan. Saat ia bertemu dengan Reddington, Elizabeth memberitahu jika kemungkinan besar ada seseorang yang menyewanya. Seorang pria keturunan Turki bernama Nadim Idris baru saja dibunuh olehnya tadi di sebuah kamar hotel. Lalu, Elizabeth menceritakan keluh kesahnya tentang Tom. Hingga saat ini, ia kebingungan harus menaruh kepercayaannya kepada siapa. Dan ia ingin Reddington membuktikan bahwa Tom tak bersalah. Reddington hanya bisa memegangi tangan dari Elizabeth yang perlahan menangisi hal itu. Kemudian mereka langsung kembali berkumpul untuk membahas tentang temuan dari para agen FBI di apartemen Gina. Karena khawatir Elizabeth akan menyembunyikan sesuatu, Cooper ingin Elizabeth kembali dibebas tugaskan. Lalu, ia memberitahu jika Interpol baru saja memberi kabar dan berkata bahwa bukti uang yang mereka temukan itu terkait dengan seorang pria bernama Maxwell Rudiger, ahli bom yang beroperasi di luar Eropa. Lantas, Elizabeth langsung menghampiri Reddington untuk meminta bantuannya. Elizabeth meminta kepada Reddington untuk membantu FBI mencari tahu keberadaan dari Maxwell Rudiger. Karena apabila mereka berhasil menemukan keberadaannya, maka mereka akan menemukan keberadaan Gina dan kebenaran dari Tom. Scene lalu bergerak. Hutan Leibniz, Jerman. Tempat di mana Rudiger bersembunyi. Saat itu Reddington berbasa basi padanya. Ia bernostalgia terlebih dahulu sembari menuangkan minuman yang akan membuat mereka berdua rileks. Lalu setelah itu Reddington mulai meminta bantuan kepada Rudiger untuk membantunya menemukan keberadaan Gina serta bom yang ia ciptakan. Awalnya Rudiger tak mau karena ia takkan mengkhianati Gina sama seperti ia yang takkan mengkhianati Reddington. Namun saat Reddington memberitahu bahwa ia sedang menjalankan negosiasi di area Suriah dan ia mempertimbangkan untuk memberi satu tempat yang nyaman untuknya, barulah Rudiger mau bekerja sama. Ia memberitahu jika bom yang ia ciptakan adalah berbentuk sebuah mobil. Dengan radius kontaminasi sejauh 5 mili, ia yakin bom tersebut akan membuat Gina puas. Tetapi masalahnya adalah ia tak tahu di mana keberadaan bom itu. Lantas, Reddington langsung menyuruhnya untuk menelepon Gina. Di satu sisi, Tom yang merasa dirinya tak bersalah berusaha membujuk Elizabeth untuk segera membebaskannya. Ia tahu jika Elizabeth sedang memandanginya dari balik kaca. Namun, Elizabeth tak bisa melakukan banyak hal. Kembali ke Amerika, setelah mendapat bantuan dari Reddington dan Rudiger, pihak FBI langsung mengerubungi sebuah taman yang dikabarkan Gina berada di sana. Setiap agen langsung diminta untuk memata-matai pergerakan dari Gina. Sayangnya, Gina mengetahui hal itu dan berusaha untuk melarikan diri. Elizabeth yang takkan membiarkannya lolos langsung mencari keberadaan Gina di sebuah toilet. Saat ia membuka salah satu pintu, Gina tiba-tiba keluar dan langsung menghajarnya. Beruntung sekali, Elizabeth mendapat bantuan dari wrestler saat ia datang di waktu yang tepat dan langsung menembak Gina. Karena hal itu, Elizabeth memarahi wrestler karena dinilai terlalu ceroboh. Gina adalah satu-satunya petunjuk bagi mereka untuk menemukan bom tersebut. Tapi wrestler membela dirinya. Ia memberitahu Elizabeth jika mereka pun telah mengantongi beberapa informasi terkait hal itu. Termasuk bom yang dibuat dalam mobil buatan Jerman serta radioaktif.
Mereka mengetahui semua itu. Lalu Elizabeth bertanya, apakah mereka berdua tahu mengapa alasan Gina membunuh Nadim atau mengapa ia bekerja sama dengan grup Hanar? Ressler menjawab, para investor. Saat ini saham perusahaan sedang berada di titik terendah karena hampir sebagian besar ditarik oleh divisi terbesar mereka. Divisi tersebut memiliki sebuah pelabuhan di daerah New Orleans. Lantas, Elizabeth langsung menelepon Reddington untuk bertanya apa yang ia ketahui tentang New Orleans dan hubungannya dengan pengiriman yang sedang Reddington jalani. Reddington mulai berpikir, lalu ia mengaitkan hal itu dengan pelabuhan di Hudson. Karena dua pelabuhan itu adalah yang terbesar di Teluk. Kemudian Elizabeth mulai memainkan puzzle-nya. Ia berpikir apabila jalur pelabuhan Hudson ditutup akibat terkontaminasi radioaktif, maka grup Hanar yang mengendalikan pelabuhan New Orleans mendapat laba yang sangat besar karena mereka tak memiliki saingan. Akhirnya para agen FBI langsung pergi ke New Orleans untuk melacak di mana keberadaan bom tersebut. Mereka bekerja sama dengan pengelola kargo untuk mencari tahu letak dari bom. Karena pelabuhan cukup luas, pengelola memberitahu butuh waktu seminggu untuk membuka setiap kargo. Elizabeth kembali memutar otaknya. Lalu ia mengaitkan dengan kasus Nadim. Ia ingin pengelola memeriksa setiap kargo yang ditandatangani oleh Nadim. Dan taktik tersebut berhasil. Bom langsung segera ditemukan. Namun, waktu yang mereka miliki hanyalah tersisa 10 menit saja. Bahkan, penjinak bom menyarankan mereka semua untuk kabur dari pelabuhan. Tetapi tidak dengan Ressler dan Elizabeth. Elizabeth memberitahu bahwa radioaktif akan terperangkap di air. Dan Ressler langsung meminta pengelola menderek mobil tersebut. Karena kehabisan waktu, Ressler tiba-tiba mengendarai mobil itu dengan kecepatan tinggi dan langsung menjatuhkannya ke laut. Keberanian Ressler pun membuahkan hasil. Mobil meledak di waktu yang tepat dan pelabuhan dinyatakan tak terkontaminasi. Setelah itu mereka kembali menginterogasi Gina yang perlahan telah pulih. Semua tuduhan padanya selalu Gina benarkan. Ia tak pernah menyangkal hal itu. Dan yang membuat semua orang terkejut adalah ketika Gina memberi pernyataan jika seseorang telah menyewanya untuk membunuh agen Rusia pengkhianat tersebut. Karena agen Rusia itu memiliki sebuah informasi tentang persediaan tentara di Rusia. Dan yang menyewa dirinya mendapat keuntungan besar dalam persediaan tersebut. Siapakah orang itu? Benar sekali, Raymond Red Reddington. Seketika semua orang terdiam. Lalu Elizabeth menyempatkan diri untuk bertanya apakah Gina mengenali Tom? Tetapi Gina tak pernah mengenalinya sama sekali. Pada akhirnya, Tom secara resmi dibebaskan. Ia bisa kembali bertemu dengan Elizabeth. Saat telah keluar dari ruang interogasi, Tom tiba-tiba menunjukkan sebuah foto di area mapping. Tom memberitahu bahwa pria itulah Walters yang ia temui. Kemudian Elizabeth langsung menghampiri Reddington. Ia membocorkan semuanya dan Elizabeth secara resmi menyatakan jika hubungan antara mereka berdua telah resmi dibatalkan. Reddington hanya terdiam saat Elizabeth masih tak mau mempercayainya. Lalu scene bergerak, memperlihatkan para pengawas di rumah Tom dan Elizabeth yang menduga jika Tom bukan bekerja pada Reddington. Episode 6 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.